Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hai. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan suatu apapun. Amin. Nah, Ibu minta tolong untuk salah satu anak dipimpin doanya ya. Siapa yang mau? Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan akan semua masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Nah, sebelum memasuki ke materi pada pagi hari ini, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Nah, untuk sistem presensinya itu, untuk nama yang Ibu panggil itu, kalian harus menyebutkan buku fiksi atau non-fiksi yang pernah kalian baca sebelumnya. Dapat dipahami? Udah ya? Pernah baca buku kan pasti kan? Pernah. Ya jarang berarti pernah kan? Oke, Ibu mulai dari Ainan. Oh, yang kemarin ya? Boleh. Almelin, Kak? Fiksi atau non-fiksi bebas, terserah. Ya, judulnya. Malin Kundang, betul. Alfian Faris? Apa aja, nggak apa-apa. Ya, bisa. Alifian Kevin? Bermain Pintu Raya. Ya, bisa. Yang kemarin ya? Anggito? Berangkat nggak? Anggito? Oh ya, maaf. Alvin. Itu pelajaran matematika. Matematika bisa. Berarti buku non-fiksi ya. Anggito? Bisa. Ariandra Citra? Ararya? Timun Mas. Audrey Indira? Berangkat? Apa? Oh, fiksi ya berarti ya. Awara Kansa? Nggak berangkat. Kenapa? Sakit. Awara sakit. Ayu Diasani? Ya bisa. Terus Balkis Jihan? Caesar Alvarez Mika? IPS. Oh, buku pelajaran sih. Gak apa-apa sih, tapi. Caitra Galuni? Laskar Pelangi. Fadil Amar berangkat? Tidak. Kenapa? Sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh. Faiza Altaf? Komik Avatar. Emang ada ya? Oh, yang itu, yang kotak. Kirain yang biru. Faiza Elman? Ya. Gida Aulia? Cerita. Kanaya Sakia? Bumi Series. Terus siapa tadi ya Kanaya? Maisa Zulfa? Kenapa? Angsa bertelur emas. Muhammad Gilid? Ya. Ya. Yang cowok-cowok ini pada buku pelajaran semua ya. Masa nggak pernah baca buku fiksi? Maisa Yumna? Nadia Zahra? Bahasa Indonesia banget. Nafisa Laudia? Fiksi ya, Mbak? Okta Setia? Berangkat? Ya bisa. Pradipta Rafli? Naruto itu ada bukunya. Emang ada bukunya? Oh, ada. Komik, ya bisa. Raisa Aurelia? Berangkat? Kenapa? Sakit ya. Rio Alifiansa?
di Kancil. Tristan Ersla. Berangkat nggak Tristan? Doraemon. Ada Ferda Wardani. Vita Mai Aulia. Yosemitsuko. Bahasa Inggris. Oke. Berarti yang hadir ada 3 anak ya, sakit semua. Kita doakan semoga teman-teman yang belum hadir hari ini semoga sembuh ya. Nah, jadi kita hari ini akan belajar apa teman-teman? Bisa dibaca? Pro dan kontra. Ini masih masuk ke dalam buku fiksi non fiksi ya. Minggu lalu kita juga udah belajar tentang fiksi non fiksi, yaitu apa? Teks tanggapan. Nah, apa sih yang ditanggapi? Kira-kira kemarin kalian telah menanggapi buku fiksi dan non fiksi, yaitu tentang kelebihan dan kekurangannya. Nah, sekarang kita belajar terkait pro dan kontra dalam buku fiksi dan non fiksi. Sebelum itu Ibu bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik mampu mengevaluasi isi cerita dengan menyampaikan pendapat pro dan kontra secara lisan disertai alasan yang logis dan bukti yang relevan dari sebuah video. Nah, nanti alur pembelajarannya itu kalian akan disajikan sebuah video fabel teman-teman. Nah, nanti setelah kalian menonton video tersebut, kalian akan Ibu minta untuk berpendapat apakah kalian akan pro atau malah justru kontra dari video tersebut. Bisa dipahami? Oke. Kita masuk ke materi. Nah, sebelum itu kita masuk ke pro dulu. Kira-kira ada yang tahu nggak apa sih itu pendapat pro? Ada yang mau berpendapat? Yang disetujui, mendukung, betul. Jadi, pendapat pro itu adalah pendapat yang mendukung isi, ide, atau pandangan yang disampaikan penulis dalam buku. Biasanya disertai alasan dan bukti yang memperkuat bahwa gagasan si penulis ini dianggap benar, teman-teman, dianggap bermanfaat, atau bahkan dianggap juga menarik. Contohnya itu ada, saya setuju dengan penulis karena buku ini berhasil menunjukkan kekayaan budaya Indonesia secara jelas dan secara ilmiah. Kalian juga bisa buka buku LKS MGMP halaman 59. Bawa LKS kan? Nah, sekarang pendapat kontra. Pendapat kontra itu berkebalikan dengan pendapat pro. Apa teman-teman kira-kira kontra itu apa sih sebenarnya? Pendapat yang menolak atau Iya. Jadi pendapat kontra itu adalah pendapat yang menolak. Kalau pro itu tadi kan mendukung ya teman-teman atau menyetujui. Kalau misalkan pendapat kontra itu adalah pendapat yang menolak atau mengkritisi sebagian atau seluruh dari isi buku tersebut. Biasanya disampaikan dengan cara yang santun disertai alasan logis agar tidak menyinggung pihak lain. Walaupun namanya kontra ya teman-teman, menolak, tapi tetap harus disampaikan dengan santun teman-teman. Walaupun kontra juga itu bukan berarti kayak ngajak ribut atau apa sih, kamu kan kontra itu kan nggak setuju ya, berarti kan kayak menolak gitu. Itu berarti bukan tindakan yang negatif, tapi itu kan pendapat ya teman-teman, ada pro dan juga ada yang kontra kayak gitu. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Belum? Kita lanjut ya teman-teman. Ciri-ciri pendapat yang logis dan pendapat yang kritis. Yang pertama itu ada fakta. Jadi, pendapat yang logis dan kritis itu harus berdasarkan fakta. Artinya, berpijak pada isi buku, bukan hanya sekedar perasaan atau selera pribadi sementara. Misalkan Ibu berbeda pendapat sama Mas Mika. Ibu pro, terus Mas Mikanya kontra. Itu berarti, kan kita punya pendapat masing-masing ya. Berarti, nggak apa-apa teman-teman. Bukan berarti kayak Mas Mika itu nggak suka sama Ibu, jadinya dia milih kontra. Tapi dia itu mempunyai sudut pandang yang lain. Kayak gitu, teman-teman. Terus yang kedua ini harus disertai alasan dan juga bukti. Setiap pendapat harus didukung dengan alasan yang kuat dan bukti dari teks buku atau yang lainnya. Terus kemudian ciri-ciri yang ketiga itu harus sopan harus sopan intinya. Menggunakan bahasa yang santun dan tidak menyinggung penulis atau pihak lain. Jadi walaupun kita kontra ya teman-teman, tetapi bahasanya yang digunakan itu juga harus sopan. Nggak boleh kayak dia punya mentang-mentang nggak suka, jadinya kayak menyampaikannya tuh semena-mena kayak gitu. Itu nggak boleh. Terus yang keempat ini meyakinkan. Kita kan punya pendapat ya teman-teman, jadi kita harus meyakinkan argumen kita sendiri. Kalau pro berarti harus disertai kayak
pendapat yang jelas, alasannya juga harus logis kayak gitu. Terus yang kelima harus terbuka dan menghargai, bersikap terbuka terhadap perbedaan pendapat dan menghargai sudut pandang orang lain. Ya kayak tadi yang Ibu sudah jelaskan, walaupun kita berbeda pendapat, kan kita punya sudut pandang masing-masing ya teman-teman. Jadi pendapat itu nggak ada yang salah, walaupun kontra, walaupun pro itu tetap benar dua-duanya. Gitu. Berarti kita punya sudut pandang yang berbeda kayak gitu, jalan pemikiran yang berbeda. Makanya ada pro dan kontra kayak gitu. Lanjut ke langkah-langkah menyampaikan pendapat. Nah, di sini ada berapa teman-teman? Ada 6 ya. Bisa dibaca bareng-bareng? Baik, terima kasih. Jadi langkahnya itu ada 6. Yang pertama itu membaca dengan cermat. Sebelum kita menentukan pro dan kontranya, kita juga harus membaca isi bacaan buku itu dengan cermat terlebih dahulu supaya kita tahu kita mau ke pro atau ke kontra sih sebenarnya kayak gitu. Nah, yang kedua ini tentukan posisi. Posisi maksudnya itu adalah posisi pro dan posisi kontra. Setelah membaca dengan cermat, kalian habis itu nentuin nih apakah aku pro dengan bukunya atau aku kontra dengan bukunya kayak gitu. Terus yang ketiga, cari alasan dan bukti. Harus ada alasan dan bukti yang jelas. Yang keempat, susun kalimat atau pendapat. Yang kelima, sampaikan dengan lisan. Yang keenam, dengarkan dan tanggapi. Kalau misalkan kalian berbeda dengan teman kalian, tanggapi. Tapi kalau misalkan kalian satu pendapat, kalian cukup dengarkan kayak gitu. Nah, di sini ada contoh kalimat pro. Yang pertama itu, saya setuju dengan buku ini karena titik-titik-titik. Menurut saya, penulis berhasil menyampaikan pesan cerita dengan cara yang baik, bagus, terstruktur, atau yang lain-lain. Gitu. Terus yang ketiga, saya mendukung gagasan penulis karena terbukti dari kutipan di bawah ini, itu bisa. Terus ada kalimat kontra juga teman-teman. Contohnya itu, saya kurang sependapat karena, saya kurang setuju karena, itu bisa. Terus yang kedua, menurut saya bagian ini perlu diperbaiki karena bla 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 bla. Terus saya tidak setuju dengan cara penulis menyampaikannya karena bla bla bla. Itu bisa. Nah, berhubung materi pada hari ini sudah selesai, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah Ibu sampaikan? Ada yang ingin ditanyakan? Apa ya? Nah, gak ada yang tanya nih. Berarti udah paham semua ya? Sekarang kita ice breaking dulu mungkin ya, biar lebih rileks. Tahu tepuk-tepuk nggak? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4 2 kali. Aduh, nggak kompak nih. Tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Loh, gimana? Tepuk pramuka. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke penugasan, teman-teman. Penugasan ini dilakukan secara individu. Nah, Ibu kan tadi sudah jelaskan ya di alur pembelajaran bahwa kita nanti akan menonton video bersama-sama. Setelah itu kalian tentukan pendapat kalian. Apakah kita akan pro, apakah kalian akan kontra kayak gitu. Sekarang sebelum menonton videonya, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Ini individu ya teman-teman ya. Untuk LKPD-nya ini menurut saya sedikit unik ya, karena kita kan akan menonton film, jadinya bentuknya seperti tiket. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti dibuka itu keluar soalnya. Tutupin. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kurang 1.
sekarang kalian boleh buka LKPD-nya. Dibuka caranya kayak gini, teman-teman. Tinggal dibuka aja sih sebenarnya. Tereng. Nah, di situ kalian bisa sampaikan pendapat pro dan kontranya. Sebelum itu kita nonton video dulu sama-sama. Ini gimana ya? Pasti. Silakan kalian bisa langsung perhatikan video yang ada di layar ya. Suaranya bisa keluar nggak? Luar, luar. Di saat belalang asyik bernyanyi, tak lama datang rombongan semut yang membawa buah-buahan besar menuju rumah mereka. Semut hanya menggolengkan kepala dan keheranan melihat belalang yang hanya bernyanyi dan tidak membawakan makanan untuk musim hujan. Ternyata belalang tidak menghiraukan kedatangan semut yang sedang mengumpulkan makanan di musim hujan. Ia lebih memilih untuk terus bernyanyi hingga malam hari. Musim panen pun tiba. Belalang masih asyik dengan gitarnya dan bernyanyi sepanjang hari. Ia sama sekali tidak tergerak untuk mengumpulkan makanan yang akan dimakan saat musim hujan tiba. Bersamaan dengan belalang yang asyik bernyanyi, muncullah rombongan semut yang datang membawa hasil panen menuju rumah mereka. Semut mencoba bertanya kepada belalang. Hai belalang, mengapa kamu tidak mengumpulkan makanan untuk musim hujan nanti? Kamu akan kesusahan jika tidak mencari makan sekarang. Tenang saja semut, aku masih bisa kok bertahan di musim hujan. Belalang tidak menghiraukan perkataan semut. Ia lebih memilih melanjutkan bernyanyi dan bermain gitar daripada mengumpulkan makanan untuk musim hujan nanti. Oke, baiklah. Semut pun lelah mengingatkan belalang. Ia akhirnya memilih untuk melanjutkan pekerjaannya. Musim hujan pun tiba. Belalang yang tidak mempunyai cadangan makanan dengan terpaksa menyusuri hutan untuk mencari makanan. Dengan perasaan yang malu, belalang akhirnya memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah semut. Semut, bolehkah aku meneduh di rumahmu? Aku sangat lapar dan kedinginan. Masuklah belalang, kami sedang memasak sup hangat. Belalang pun masuk ke dalam rumah semut. Semut memberikan selimut dan makanan untuk belalang. Kemudian, belalang meminta maaf kepada semut dan mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya. Yeay. Kira-kira sudah paham belum apa yang disampaikan dari isi cerita yang di YouTube ini? Paham ya? Nah, sekarang kalian buka LKPD kalian.
isi identitas diri, ada nama dan ada kelas. Di samping kelas juga ditulis nomor presensi ya teman-teman. Nah, karena kalian udah menonton videonya, silakan kalian bisa simpulkan pendapat kalian. Kalian mau pro atau mau kontra nih kira-kira. Terus ya sendiri kan mungkin ada yang kontra gitu ya. Nah, terus disertai juga alasan yang kira-kira mendukung pendapat kalian gitu. Ibu kasih waktu selama 15 menit cukup? Cukup. Selamat mengerjakan. Alasannya harus logis ya teman-teman. Kenapa? Masuk dong. Masuk. Dinilai nanti. Jangan lupa pendapatnya dilingkari juga ya teman-teman. Bebas, nggak harus pro, bisa juga kontra. Tambahin lagi dong, masih cuma segitu.
Jangan ke distract teman-teman. Kalian selesaiin dulu. Nanti ada suara. Maaf ya teman-teman. Dalam. Boleh. Dalam. Benar, pendapat nggak ada yang salah. Tapi gini. Betul. Beneran. Benar, pendapat nggak ada yang salah. Betul. Kok bunyinya kayak gitu sih? Jangan lupa diisi nama sama nomor presensi dan kelasnya. Bener. Tambahin lagi. Bener. Siapa ya kira-kira? Kan bukan ibu yang milih. Dalam? Udah, simpen dulu. Siapa yang namanya ya? Balkis. Udah selesai? Anggita udah selesai. Ada semuanya ada tuh, 32 anak. Ya ada yang nggak berangkat, berarti kalau misal dapat di spin lagi. Presentasi. Semuanya wajib. Cuman baca ini dong. Baca nggak ya? Iya sambil bawa ininya kok. Ini. Jangan diskusi ya teman-teman. Ini kan pendapat masing-masing. Jadi pendapatnya sendiri-sendiri. Udah pada selesai belum? Belum? It's okay.
Tenang teman-teman, jangan deg-degan. Ini presentasi biasa kok. Sebelumnya udah pernah presentasi kan? Pernah. Sendiri-sendiri apa kelompok? Kelompok. Sendiri belum pernah? Berarti ini pertama kali. Gak apa-apa, belajar. Yang belum selesai angkat tangan? Gak apa-apa, ditungguin kok. Hei, jangan diskusi, hei. Apa masih mau nonton video lagi? Udah cukup. Udah selesai? Udah selesai semua ya? Tenang teman-teman, relax. Sebelum presentasi, mungkin kita ice breaking dulu kali ya, biar tenang. Untuk ice breakingnya ini dilakukan secara berpasangan. Silakan cari pasangan kalian masing-masing. Kan ini ada yang nggak berangkat 3 ya, berarti Ada yang sendiri. ada yang bertiga berarti. Udah belum? 2 orang? Ini bertiga. Ya bertiga boleh. Kalau misalnya ganjil ada yang bertiga. Ini aja sebelahan atau depan belakang biar enak. Buat LKPD-nya disimpan dulu di meja masing-masing. Kita dapat. Udah dapat pasangannya? Udah belum? Ditutupin. Nama ice breaking-nya itu adalah sikat, sikut, dan sakit. Kalau sakit, kalian pegang kepala. Kalau sikut, pegang sikut. Kalau sikat, kalian sikat. Jadi kalian siapkan pulpen 1. Ya. Kalau sikat itu berarti kalian ambil pulpen itu secepat-cepatnya. Rebutan sama pasangan kalian. 1 pulpen aja. Cuman 1 pulpen. Kalau singkat itu jadi sinting. Udah? Kalian udah nemu? Dia udah bertiga belum? Bertiga. Kamu sama siapa? Berdua. Ini berdua. Nah. Teman-teman, dengerin dulu. Minta perhatiannya sebentar. Ibu jelaskan lagi cara mainnya. Jadi kalau misalkan sakit, kalian pegang kepala. Kalau sikut, pegang sikut. Kalau sakit, kalau sikat kalian ambil pulpen secepat-cepatnya. Udah? Berdiri teman-teman, berdiri. Udah siap? Udah siap belum? Dengerin ya nanti. Dengerin. Belum mulai, Mas. Coba. Sakit. Sikut. Sabar. Sakit. Kalau
Kalau belum sikut, jangan pegang dulu. Kalau belum sikut, jangan pegang dulu. Sakit. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sikat. Hei, jangan teriak-teriak. Jangan teriak-teriak. Ngeri ya, ngeri ya. Lagi enggak? Diam dulu. Nanti nggak dengar. Itu dua, diam dulu. Dengerin. Jangan dipegang dulu. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Kok aku yang deg-degan ya? Sakit. Sikat. Enak loh. Udah ya. Udah ya. Duduk kembali. Udah nggak deg-degan kan? Tenang aja. Sekarang kita presentasi. Nah, ini lebih deg-degan. Sekarang kita presentasi, tapi sistemnya dipilihin sama bebek ini ya. Berdoalah kepada bebek-bebek kalian. Satu, dua, tiga. Maju mas. Berdoanya kurang manjur berarti. Silakan bacakan pendapat yang telah kamu temukan. Ini saya ada di tim pro karena menurut Perkenalan saya dulu. perkenalkan nama saya Faisal, pengasihan dari absen 17. Saya ada di tim pro karena menurut saya pada video tersebut atau cerita tersebut dapat menarik perhatian penonton dan memberikan pesan dan kesan yang sangat berharga, dan juga animasi pada video tersebut sangat bagus dan tidak kurang, dan terlihat di situ alur ceritanya juga rapi. Rapinya dari segi Tersusun terstruktur. gimana tadi, coba ceritain lagi. Ya kan dari awal tuh desain dari semut dan belalang. Terus Itu musim apa ya tadi ya? kenapa? Musim Pas lagi musim panen, si belalangnya tuh dia tuh nggak mau bekerja, cuman nyanyi-nyanyian doang. Terus udah diingetin berkali-kali sama si semutnya biar mau bekerja agar ada stok di musim hujan nanti. Dan pada musim hujan si belalang itu kehabisan stok makanan dan dia minta tolong ke rumah semut agar diberi makanan dan juga tempat untuk berteduh. Tepuk tangan dulu buat Elman. Ya, duduk lagi kali ya. Jangan bandem-bandem. 1, 2, 3. Tiga orang ya yang presentasi ya. Berarti jangan. Oh, ada 2 ya. Ulangi, maaf. 2 lagi dong.
masih ada namanya Elman ya? Nggak berangkat ya? Aduh. Doanya pada kuat-kuat banget sih. Sampai dapat mama itu. Jaga kan? Enggak. Jangan-jangan Mika nih. Fadil aja Fadil. Alhamdulillah doa orang tua. Silakan bacakan pendapat yang kamu baca. Langsung aja. Ya. Ya, ngomong juga. nggak apa-apa. Saya setuju dengan pembuat video dari cerita tersebut karena Ntar dulu nih, kamu pro atau kontra dulu? pro dong. Pro. Saya setuju dengan pembuat video dari cerita tersebut karena mengajarkan kita untuk menyiapkan sesuatu di awal. Karena usaha yang kita lakukan sejak awal akan melindungi kita saat kesulitan. Dalam cerita tersebut juga menyimpulkan bahwa kita tidak boleh menyepelekan sesuatu agar tidak menyesal di kemudian hari. Oke, berarti kamu setuju sama Tuh. Elman ya? Ya, Oke. Tepuk tangan dulu buat Rere. Satu lagi ya, satu lagi. Teman-teman ada yang kontra nggak sih? Masa nggak ada? Yang kontra aja yang maju. 1, 2, 3. Ada yang kontra nggak di sini nggak? Altaf, maju ke depan. Karena tadi udah 2 yang pro, sekarang kita cari yang kontra. Ayo. Loh, kamu yang milih sendiri loh. Ayo. Gak apa-apa. Tak membagi ilmu, tak membagi Ilmu cara kakak. Jangan teriak-teriak. Ayo, bacakan pendapat kamu. Tim kontra karena Namanya siapa, Mas? Korea pada atas Pragan Dayo dari absen 16. Kamu kontra karena Karena belalang tersebut suka malas-malasan dan mengajarkan oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. panjang ya tulisannya, panjang ya tulisannya. Take your time, take your time. Baca juga nggak apa-apa kok. Baca nggak apa-apa. Diam, tenang, tenang teman-teman. Berdiri di sini nggak gampang loh, sendirian loh. Nanti abis ini kamu yang maju. Ayo bacain. Baca nggak apa-apa. Pada belalang itu kan nggak mau berusaha, nanti dia cuma seterusnya memilih menumpang di tempat tersebut doang, nggak mau berusaha gitu. Berarti seharusnya belalang Mau berusaha sendiri. cari makanan. Iya. Ya, oke. Maksudnya dari awal dari cari makanan. Oke. Oke, tapi itu yang memang jadi permasalahan di ceritanya kan emang belalang nggak mau cari makan ya. Jadi kita menganalisis dari masalah itu kayak gitu. Jadi kamu kontra. Ada lagi yang kontra? Kalian ada sendiri. Berarti cuman Mas Altaf ya. Oke. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Silakan duduk. Sekarang ibu yang mau tanya ke kalian. Nih, kira-kira kalau misalkan kalian di posisi semut, kan tadi masalahnya adalah belalang nggak mau cari makan ya, buat stok musim hujan. Nah, kira-kira kalau misalkan kalian di posisi semut, apakah kalian akan tetap menerima si belalang untuk memberikan makanannya, atau tetap menerima? Saruf. Kalau belalangnya Alfian kalau masih malas-malasan Menurut kalian gimana? Apa kalian akan tetap menerimanya atau bahkan menolak? menerima, tapi dengan syarat. Berarti dinasehati ya setelah itu ya. Oke. Oke, teman-teman. Sekarang
karena materi kita sudah selesai, Ibu sudah kasih materi, udah ngerjain LKPD, udah presentasi juga. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi buat yang presentasi. Sekarang Ibu ada refleksi pembelajaran pada hari ini. Kalian boleh tulis apa aja, kesan pesan atau materi yang masih bingung, atau mungkin masukan buat Ibu ya, kritik dan saran juga bisa. Lama nggak, Bu? Tapi sebelum itu ada yang modelnya lagi nggak dari materi yang tadi? Belum ada ya? Oke. Berarti kita langsung refleksi dalam. Kenapa? Iya. Terus? Yang aku tahu tuh kontra tuh kayak ya misalnya nih saya nggak setuju sama Indonesia karena menurut saya ceritanya tuh terlalu abu-abu kayak terlalu menyalahkan belalang dan juga terlalu membaik-baikan Terlalu membaik-baikan semut. maksudnya kayak jadi kesannya tuh jadi yang paling baik semut yang paling salah belalang model kan don't judge a book by the cover kan jangan lihat dari luar aja kan belalang tuh memang kayak gitu. Nah, makanya itu permasalahan yang ada di cerita Belalang dan Semut kan, si Belalang kan malas-malasan ya. Nah, itu makanya jadi apa sih yang tadi Mas Altaf bacain, masalahnya ada di situ, makanya dia lebih ke kontra, lebih menyoroti ke belalangnya. Gimana? Ada lagi? Sebenarnya kalau kontra tuh emang menolak ya teman-teman, tapi apa ya, emang nggak boleh, kesannya kayak nggak boleh ngejudge sih. Jadi emang harus imbang gitu loh. Ada gimana ya? Mendukung tapi nggak mendukung sih, menolak sih. Ya gitu deh. Iya itu bisa. Nah itu kontra, masuk ke kalimat kontra. Gitu. Masalahnya gimana? Soalnya tuh tadi pas aku tuh bingung lah pokoknya jadi yang awal itu kayaknya tuh dia kayak Mendukung penulisnya. Apa tadi Mas Altaf apa ya? Coba. Belangnya itu Nggak nggak mau nyari makan. mau nyari makan. Nanti Intinya malah males-malesan dia kan. mas-masan terus bisa seterusnya bisa ke rumah semut doang nggak mau nyari-nyari gitu. Nah, karena udah nggak musim panen, makanya udah nggak ada makanan lagi yang bisa dicari oleh belalang. Gitu. Masalahnya? Nah, itu termasuk kontra, betul kok. Yang apa sih disampaikan oleh Mas Altaf betul. Masuk ke kontra. Jadi emang ada dua yang perlu kita sorotin di cerita ini. Ada semut yang baik hati, mau menasehati, masih mau menerima belalang. Dan ada yang kontra, yaitu kontranya belalang terlalu malas-malasan dan gak mau berusaha. Itu kayak gitu. Itu teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyain? Tidak. Sekarang kita refleksi dulu ya teman-teman. Kasih nama aku. Kasih. Kasih. 1, 2, dalam. Nggak bisa ide. Bisa. 3 dibagi 3 ke belakang. 1, 2, 3, 4. Tulis Mika ya, tulis Mika. Ditulis nama kalian ya teman-teman. Ya nggak apa-apa. Dikasih nama panggilan kalian ya. Nama panggilan kalian. Boleh tulis apa aja.
pembelajaran hari ini tuh gimana sih? Ya nggak apa-apa. Oh, nyok Kevin atau Terus, Mika atau Alvia. Tolong kasih kritik dan saran ke ibu juga ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Nanti kalau udah selesai, ditempel di papan tulis. Kasih nama. Kasih nama panggilan. Kenapa? Masih libur? Masih. Minggu depan itu libur kan, Kamis Jumat? Berarti kita ketemu minggu depannya lagi. Udah? Tempel. Apa ya? Boleh? Di tengah ya? Di tengah. Acak aja nggak apa-apa naruhnya. Memuaskan. Bawah sini boleh. Sini juga boleh. Panjang Jangan ditabrak dong. Acak aja nggak apa-apa. Kan panjangnya. Di sini boleh. Di sini boleh. Aku ada saran. Lihat dong, lihat dong. Nya nggak ada kritik kan saran. Soalnya juga Sebelah lagi. Yang udah boleh langsung ditempel ke depan ya. Ngeklaim jeneng wong lah. Di bawah juga nggak apa-apa. Sebelah sana nggak apa-apa. Mika ini asik kali justice lah. Asik betul. Duduk, yang udah duduk. Yang udah duduk. Duduk. Yang udah duduk. saya menulis tidak perlu tulis ada kritik. Udah belum teman-teman? Yang udah duduk ya. Duduk sayang, duduk sayang. Tutup tangan. Duduk. Untuk LKPD-nya silakan dikumpulkan ke meja paling depan. Estafet, estafet. Estafet aja. Ya sini. Lucu banget. Udah? Buang sampah. Ini mana? Baik teman-teman, mungkin untuk pembelajaran pada siang hari ini udah selesai ya. Kesimpulan pada pelajaran hari ini apa? Sebutkan salah satu. Yaitu pesan moralnya ya. Apa tadi? Ya sebentar ya.
materi yang dipelajari tadi apa aja teman-teman? Pro dan kontra. Kalau pro, Pro kita mendukung. kalau mendukung, kalau kontra yang tidak, yang menolak. Betul. Nah, mungkin tadi karena udah diawali dengan doa, kita akhiri lagi dengan doa ya teman-teman. Salah satu tolong pimpin doa. Siap, Bram. Sebelum memasuki pelajaran pada siang hari ini, alhamdulillah Bapak Ibu kita berdoa dan aku masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum ditutup, izinkan Ibu menutup dengan pantun boleh? Boleh. Burung merpati terbangnya tinggi. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Boleh istirahat teman-teman. Yeay!